Jumlah penderita COVID-19 yang saat ini makin meroket membuat kapasitas rumah sakit rujukan semakin terbatas. Di sejumlah daerah kapasitasnya sudah penuh. Mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan memerintahkan agar seluruh rumah sakit bisa melayani pasien COVID-19. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Qadir mengatakan, nantinya tidak hanya rumah sakit milik pemerintah saja yang bisa menampung pasien COVID-19, tetapi rumah sakit swasta juga melayani dengan syarat mereka memiliki fasilitas terkait COVID-19. Kemenkes juga sudah meminta rumah sakit untuk menambah ketersediaan tempat tidur antara 30–40%. Sebab saat ini ada sejumlah rumah sakit di beberapa kota atau provinsi yang jumlah keterpakaian tempat tidur berada di posisi 80%. Seperti yang terjadi di Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Untuk daerah yang berada di zona kuning dianjurkan agar semua rumah sakit yang melakukan konversi tempat tidur sebanyak 30% dan melakukan penambahan ruang isolasi sebanyak 20%. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, kasus COVID-19 yang terus melonjak di tanah air membuat fasilitas kesehatan tidak berdaya. Fenomena lumpuhnya fasilitas kesehatan terjadi di ibu kota yang memiliki fasilitas lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan daerah lainnya. Sementara kota penyangga di sekitar ibu kota seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pun mengalami kejadian serupa yang mana fasilitas kesehatan tidak mampu lagi menampung ledakan kasus. Jika sudah seperti ini kondisinya, di manakah pasien COVID-19 akan dirawat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Guru Besar Pulmonologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Menaldi Rasmin. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Pet. Selamat siang buat semua pemirsa. Baik, selain Prof. Menaldi, kita juga sudah terhubung dengan Wasekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Pak Rahmat Mulyana. Selamat siang, Pak Rahmat. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, pemirsa. Baik, Pak Rahmat dan juga Prof. Menaldi. Sebelum mungkin saya ke Prof. Menaldi, saya ingin tanyakan dulu kondisi terkini sebetulnya dari Pak Rahmat sebagai Wasekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Pak Rahmat, sebetulnya kondisi sekarang di rumah sakit kita tuh seperti apa sih, Pak? Ini bukan hanya soal DKI Jakarta, tapi juga seluruh rumah sakit di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Tadi sebagaimana tadi disampaikan di pembukaan, memang COVID ini terus meningkat, malahan sudah mencapai 1 juta, mungkin nanti Prof yang akan menerangkan bahwa kondisi saat ini memang di rumah sakit penerima pasien COVID itu terjadi penumpukan di IGD, di mana penumpukan ini menunggu distribusi rujukan ada yang langsung ke ruangan, kemudian ada juga yang harus dirujuk ke rumah sakit lain. Jadi memang kondisinya seperti itu, walaupun tadi disampaikan adanya penambahan tempat tidur, memang bisa dilakukan, akan tetapi itu harus juga diiringi bersama dengan SDM yang kompeten. Jadi ketika menambah tempat tidur, tentu SDM-nya juga harus ditambah. Nah, ketika penambahan itu kalau orang-orangnya baru, tentu kita harus latih dulu, berarti harus memerlukan waktu yang cukup. Ketika akan mengkonversi tempat tidur, menambah, bagaimana dengan pasien-pasien non-COVID nanti yang akan tertampung? Itu memang permasalahannya. Jadi intinya ya memang lagi meledak, rumah sakit sedang kebanjiran, Departemen Kesehatan sedang mengupayakan sistem rujukan, penambahan tempat tidur, cuman di lapangan ketika menambah terkendala dengan SDM yang kompeten. Jadi berarti memang sudah sangat menumpuk ya Pak Rahmat, itu bukan hanya di ibu kota, di DKI Jakarta, tapi juga bisa dibilang di seluruh wilayah di Indonesia. Saya ke Prof. Menaldi. Prof. Menaldi menanggapi tadi sudah dijelaskan kondisi di rumah sakit dari PERSI sendiri, melihat bahwa memang sudah benar-benar sudah terjadi penumpukan di Prof. Anda sendiri melihat sebetulnya apa yang harus dilakukan agar hal ini tidak semakin memburuk paling tidak? Ya,
Sekarang kita sudah berbicara di tahun 2021 ya. Maksud saya adalah sebetulnya paradigma yang harus ada di kepala kita seluruh warga negara adalah paradigma sehat. Jangan sakit. Selama ini kan kelihatannya paradigmanya sakit. Kalau sakit nanti kan akan dirawat. Jadi dengan begitu memang konsentrasinya di hilir. Sakit dirawat aja. Jadi penuh. Padahal sebetulnya kalau kita bisa mencoba mencegah supaya kita tidak sakit, itu akan jauh lebih besar artinya. Mbak Pet, boleh saya kasih angka-angka ya? Saya pakai angka di persahabatan. Ya. Kalau kita pakai klasifikasi WHO membagi derajat berat penyakit dari COVID itu adalah yang pertama tanpa gejala, yang kedua ringan, yang ketiga sedang, yang keempat berat, yang kelima kritis. Kita lihat di yang ringan sama sedang. Ringan sama tanpa gejala dan ringan. Ini nih angka kesembuhannya 100%. Ya, kita masuk sekarang ke angka sedang. Angka penyakit ini kalau klasifikasi sedang itu angka kesembuhannya sekitar 96%, 96,5%. Tetapi kalau yang sedang ini mestinya dirawat, maka di antara yang sedang ini 2,7% dapat jatuh ke berat. Bahkan dari yang sedang ini sekitar 8,6% dapat jatuh langsung ke kritis. Tanpa lewat berat dia jatuh ke kritis. Angka kematian pada yang kritis adalah sekitar 60%. Kalau kita melihat angka ini, berarti bahwa kalau kita hanya mengandalkan rumah sakit, berarti kita betul-betul mengandalkan pada titik sedang, berat, kritis, sedang, berat, kritis. Ini yang itu digeser ke depan sebetulnya. Digeser ke depan itu adalah bagaimana kita bisa sama-sama memahami. Ini bukan cuma kerja pemerintah, ini kerja semua kita warga negara. Kalau kita bisa ringan, sudah mendapatkan pengobatan yang baik, sudah menjalani pengobatan yang baik, tentu pengobatan kita sembuhnya 100%. Kita tidak butuh masuk rumah sakit. Apalagi kalau kita tanpa gejala. Tanpa gejala pun saya sudah sadar. Maka kalau saya baik-baik menjaga diri saya supaya jangan sampai bergejala ringan, maka saya akan sembuh 100% atau saya 100% tidak akan jatuh ke bergejala. Itu jauh lebih baik dan kita tidak lagi bicara soal tempat tidur di sana. Satu lagi, Mbak Pet. Kalau kita bicara tempat tidur, kenaikan jumlah kasus diikuti juga kenaikan jumlah tenaga kesehatan yang sakit, perawat dan dokter. Itu angka, itu realita. Maaf saya ngomong lebih ini lagi, lebih tidak enak lagi. Kenaikan jumlah kematian pada penderita diikuti jumlah kematian pada perawat dan dokter. Artinya apa? Kalau kita dorong terus orang itu ke rumah sakit, berarti kita menaikkan terus angka sakit. Berarti kita juga dengan sengaja menaikkan terus angka perawat dan dokter yang sakit. Kalau dia sampai di kritis, dia sampai di 60% kematian, berarti sejajar itu pula kita membiarkan kejadian kematian pada perawat dan dokter. Nah, kalau dokter sama perawatnya pada berguguran begitu, betapapun penambahan jumlah kapasitas, tidak ada yang bisa mengerjakannya dengan baik, karena semua bertumbangan satu persatu. Persoalannya adalah bagaimana membuat masyarakat paham jika mereka sadar menjadi sehat dan mencegah sakit adalah jauh lebih baik buat siapapun dibanding kalau mereka membiarkan nanti kalau sakit kan saya dirawat. Gitu. Jadi konsep paradigma ini yang sebetulnya penting. Begitu dulu barangkali. Konsep paradigma pola pikir dari masyarakat itu harus diubah dari mungkin menjaga kesehatan ya, mungkin lebih ke situ daripada harus mengobati, mencegah daripada mengobati lah seperti itu. Prof, tapi kondisi sekarang kita berbicara ini rumah sakit sudah mulai penuh, kapasitas tempat tidur ditambah begitu, sementara tenaga kesehatan kita juga lebih banyak yang gugur seperti itu dan masyarakat lebih banyak yang sakit seperti itu. Kalau melihat kondisi saat ini Prof, apakah penambahan kapasitas tempat tidur ini cukup untuk paling tidak menanggulangi masalah-masalah tersebut? Kemudian bagaimana Anda melihat proses penambahan tenaga kesehatan kalau kita bandingkan dengan mereka yang gugur karena COVID-19? Kalau kita melihat tanggung jawab pemerintah, pasti pemerintah mesti menambah kapasitas. Itu adalah bagian dari pelayanan pemerintah negara kepada masyarakatnya. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari segi medisnya, penambahan jumlah tempat tidur tidak akan memberikan kontribusi apa-apa pada penyelamatan pandemi ini secara keseluruhan. Pasti tidak. Karena tadi sejajar dengan peningkatan itu, sejajar itu pula bertumbangan tenaga. Tadi Pak Rahmat sudah dengan jelas menyatakan bahwa tenaga yang baru masuk membutuhkan waktu loh untuk bisa mempunyai irama permainan yang sama dalam kecepatan penanganan, dalam mengenal medan kerjanya, dalam mengenal standar prosedurnya, dalam mengenal semuanya, karena semua serba baru begitu, gitu ya. Jadi itu bukanlah hal yang sesederhana itu dengan menambah tenaga.
Menambah tenaga juga sebetulnya menambah risiko juga. Ketika mereka belum sadar tentang bahaya yang mereka hadapi, bisa-bisa mereka justru lebih berbahaya, terkena lebih cepat sakit dibandingkan yang sudah lebih duluan kerja. Karena mereka sudah lebih waspada, mereka sudah lebih awas begitu. Oke, saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau kita berbicara soal tenaga kesehatan, sebetulnya kondisinya sekarang seperti apa sih Pak Rahmat? Apakah bisa kita bilang bahwa di paling tidak di mayoritas rumah sakit di DKI Jakarta, kemudian juga di rumah sakit center lah seperti itu untuk penanganan COVID-19 di setiap daerah, apakah ini sudah mencukupi Pak Rahmat? Ataukah mungkin benar kata tadi Prof. Medalti bahwa sebetulnya semakin banyak juga para tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 karena sudah kewalahan banyak sekali pasien yang datang? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Memang ketika kita menerjunkan penambahan SDM itu tentu kita perlu waktu. Mereka harus mahir, harus mengikuti kemampuan yang diharapkan. Untuk cukup dan tidaknya itu ya banyak tenaga nakes, akan tetapi kan tidak kompetensinya masih belum bisa kita terjunkan, jadi seperti itu. Jadi memang harapannya ketika ada penambahan nakes, ya otomatis perlu waktu, perlu ada jeda waktu. Nah, bagaimana supaya tadi kata Prof, penambahan tempat tidur itu nggak akan menyelesaikan masalah? Iya, karena tempat tidur bertambah, kasus juga terus bertambah tadi kata Prof. Jadi memang di hilir itu harus dikerjakan juga. Jadi rumah sakit itu harapannya itu tadi seperti Prof sampaikan bahwa rumah sakit itu yang menampung yang bergejala sedang, berat dan kritis. Jadi yang OTG, yang ringan itu harapannya mungkin pemerintah sudah mulai tapi belum mencukupi. Itu menampung misalkan membuat rumah sakit darurat seperti yang sudah kita lihat. Jadi karena kenapa kita perlu rumah sakit darurat atau fasilitas yang dibuat untuk menampung mereka agar penyebaran tidak semakin banyak. Jadi memang tadi kata Prof disampaikan garda terdepan di perang dengan COVID ini adalah masyarakat. Rumah sakit itu sebenarnya benteng terakhir. Nah kalau garda depannya tidak melakukan tidak perang dengan COVID, ya otomatis nanti kewalahan juga si rumah sakit ini. Saya rasa itu bagaimana mengingatkan kepada rumah sakit, kepada masyarakat untuk berperilaku sehat. Kemudian mungkin perlu juga ya Prof ya, masyarakat itu kita edukasi, mengadakan kegiatan-kegiatan bahwasanya ketika mereka itu dinyatakan COVID positif dengan PCR, mereka harus kita ajarkan sesuai dengan panduan dari Kementerian Kesehatan bahwa gejala ringan, OTG itu bisa isolasi mandiri atau dimasukkan ke rumah sakit darurat atau fasilitas. Di Jakarta ini sudah dibuka beberapa hotel. Nah, tentu akan dipantau. Nah, ini yang teman-teman di instalasi gawat darurat itu banyak sekali pasien-pasien yang gejalanya ringan itu ikut antri di IGD. Mungkin Prof nanti bisa lebih menjelaskan lagi. Mungkin kenapa? Mungkin karena kita memberikan edukasi ke pasien itu kurang. Jadi kapan kita harus ke rumah sakit, kapan kita bisa isolasi. Intinya adalah harus pemberitahuan secara masif bahwa ketika Anda dinyatakan positif, maka harus menghubungi Fasiankes yang terdekat. Seperti itu. Kalau untuk nakesnya, alhamdulillah kebetulan kami juga diajak di BNPB, di Satgas COVID nasional, bahwa kita sudah mulai ada bidang yang baru lahir kemarin Januari. Mungkin walaupun telat ya Prof, masih ada punya harapan. Jadi ada bidang yang perlindungan nakes. Nah,
ini baru kita punya satu bidang di Satgas yang akan bagaimana memantau nakes. Apabila mereka terpapar, apakah mereka itu bisa masuk rumah sakit? Apabila mereka kontak erat karena di pasien, apakah dia itu bisa dengan segera dilakukan PCR, swab? Ya, nah kita sedang merumuskan seperti itu. Kemudian apabila sedang terpapar, dia itu menjadi ini rumah tangga, tentu kita juga harus berpikir ketika dia sakit sedang kritis, tentu dia akan menekan perawatan. Bagaimana keluarganya? Kita sudah berpikir sampai ke sana agar nakes ini bekerja itu bisa full. Kemudian karena ada perhatian dari kita. Pak Rahmat, kita harus jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.